Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Majelis yang insya Allah akan menjadi penyebab kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingatkan di Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu diantara yang akan kita dapatkan Bapak dan Ibu insyaallah. Syaratnya datang ke majelis ilmu kata Allah berlapang-lapang. Berlapang-lapang itu maknanya dua. Yang pertama berlapang-lapang cara duduknya. Jangan sampai duduk di majelis ilmu umpel-umpelan. Umpel-umpelan akhirnya duduknya tidak nyaman, mempengaruhi hati dan pikiran. Yang kedua berlapang-lapang suasana hati dan pikiran. Orang kalau belajar hatinya lapang, pikirannya lapang, insya Allah mudah masuk. Tapi kalau datang ke majelis ilmu dalam keadaan banyak persoalan, akan susah untuk menerima ilmu yang akan Allah berikan. Dan hasilnya apa kata Allah? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kebaikan berikutnya Rasulullah SAW menyampaikan janji man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Karena kata-kata mutiaranya, man aroda dunya fa'alehi bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alehi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alehi bil ilmi. Yang ketiga, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip hadis pada kitab zikir dan doa. Rasulullah SAW bercerita di majelis zikir Allah utus banyak malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat itu apa yang dilakukan oleh hambaku. Malaikatnya menjawab mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir, mereka memujimu. Kemudian Allah bertanya apakah mereka pernah melihatku.
Malaikat jawab, belum pernah. Bagaimana kalau mereka melihatku? Tentu akan lebih bersemangat lagi memujimu ya Allah. Apa yang mereka minta? Mereka meminta surgamu. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Tentu mereka akan bersemangat untuk mendapatkan. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta perlindunganmu dari nerakamu. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum. Kalau mereka melihatnya, mereka akan semakin menjauhi. Sampaikan rahmatku kepada mereka. Maka para malaikat akan berdoa kepada Allah. Orang-orang yang ada di majelis zikir, di majelis ilmu, satu, memintakan sholawat kepada Allah untuk orang-orang tersebut. Yang kedua, memintakan rahmat kepada Allah untuk orang-orang tersebut. Yang ketiga, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang tersebut. Jadi seandainya banyak orang yang mengetahui, meyakini informasi ini, maka majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir itu akan penuh sesak, didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan banyak kebaikan. Maka ibu bapak orang-orang yang beruntung. Meskipun sekarang ada orang yang berpikir, Pak, saya ngajinya dari rumah saja lah Pak. Kan bisa live. Iya, dari rumah bisa. Ilmunya sama. Tapi ada kebaikan berbeda yang kita dapatkan. Ada nilai silaturahim yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis ilmu karena ketemu langsung. Bahkan yang saya rasakan Bapak Ibu ya. Belajar langsung bertatap muka dengan guru itu suasana kebatiniannya lebih berbeda daripada jauh. Ya jauh bisa, tapi tidak bisa langsung kan. Ini kebaikan yang insya Allah kita dapatkan. Shalawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah atas senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih mengkaji himpunan putusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah dan masih pada konsep keluarga sakinah. Kita akan kaji bab 3, Bapak Ibu, hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah. Meskipun mungkin yang hadir pada pagi hari ini ada yang sudah tidak bersuami, ada yang sudah tidak beristri, karena Allah takdirkan mengambil pasangan panjenengan, jangan pernah berpikir ilmu ini terlambat. Karena bisa jenengan ajarkan, bisa jenengan amalkan untuk mengajari putra-putri anak cucu panjenengan. Yang namanya ilmu itu tidak ada tidak manfaatnya. Ilmu itu ada manfaatnya. Jadi jangan kemudian punya pikiran, Pak, kenapa baru ngajinya sekarang? Setelah keluarganya sudah berlalu. Kan? Ya takdirnya baru mempertemukan kita hari ini. Ya. Jadi tetap bisa bermanfaat untuk generasi di belakang Bapak Ibu. Yang masih dan sudah mengamalkan tinggal memperkuat. Yang belum mengamalkan pulang dari sini silakan diamalkan. Sebagai pengantar, tadi saya bacakan di Muqaddimah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Di dalamnya ada kewajiban, ada hak antara suami dengan istri. Kemudian di dalam putusan tarjih, halaman 399, diawali dengan kewajiban bersama suami istri. Nanti kita akan kaji kewajiban suami seperti apa, kewajiban istri seperti apa, tetapi diawali dengan kewajiban bersama. Di kewajiban bersama ini dicantumkan ada 6 poin. Yang pertama, kewajiban bersama dari suami dan istri itu suami istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. Teks redaksinya begitu. Karena apa, Bapak? Fakta di lapangan, banyak orang yang ketika mengawali pernikahan dari nol,
Artinya belum punya banyak harta, belum tinggi jabatannya. Setelah menikah, kemudian kalau bahasa masyarakat kami muncul istilah metu royale. Tahu ya, metu royale. Yang laki-laki setelah menikah lama, Allah berikan rezeki yang melimpah, jabatannya naik, kemudian mulailah lupa dengan tujuan awal pernikahan. Mulailah tergoda dengan yang ada di luar. Kalau sudah mulai tergoda yang di luar, berarti mengesampingkan niat awal untuk setia dengan pasangan. Maka muncullah yang namanya wanita idaman lain. WIL. Will. Yang perempuan kadang juga sama. Muncul pria idaman lain. PIL. Pil. Jadi ada will, ada will. Maka perlu dikenali apa yang menyebabkan ketidaksetiaan. Bisa karena dorongan jiwa yang lupa bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Bisa awalnya secara tidak sadar mendekati hal-hal yang menuju kepada ketidaksetiaan. Makanya ketika sudah bersuami, sudah beristri, alangkah idealnya istri tahu kegiatan suami, suami tahu kegiatan istri. Dan upayakan untuk intens untuk berkomunikasi. Karena ini menjadi jembatan untuk saling setia. Karena ada cerita Bapak Ibu. Ada seorang suami yang kaya. Kemudian memberikan kepada istrinya apa yang dibutuhkan. Mobil diberi, HP dibeli, uang belanja diberi. Tapi ada satu yang suami tidak pernah lakukan. Tidak pernah menanyakan kepada istri kalau mau makan seleranya apa. Jadi kalau diajak makan keluar, yang memilih menunya hanya suami. Istri terima ikut pesanan suami. Padahal antara suami dengan istri kan tentu selera makanannya berbeda. Lama-lama jengkel. Entah datang dari mana, kemudian setan masuk. Melalui grup pesan medsosnya. Ketemulah dengan teman waktu sekolahnya. Ceritalah si wanita ini kepada teman sekolah. Maka teman sekolahnya kemudian mengirim pesan, engkau berhak bahagia. Mulailah sering komunikasi dengan teman waktu sekolahnya. Pemberian suaminya berupa rumah, pemberian suaminya berupa kendaraan, pemberian suaminya berupa alat komunikasi, ternyata kalah hanya dengan perhatian. Ini yang menyebabkan kemudian kesetiaan itu mulai luntur. Demikian sebaliknya, ketika si suami pulang dari kerja, datang ke rumah, istri sudah capek. Jadi setiap suami datang tidak sempat nyambut, tidak sempat tersenyum, tidak sempat ngobrol. Di tempat kerjanya ada wanita yang memberikan perhatian, mulailah condong kepada wanita ini. Ini penyebab ketidaksetiaan. Maka dalam Al-Quran konsepnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada pergaulan yang baik antara suami dengan istri sehingga menjadi pencegah suami atau istri berpikir tentang orang luar yang tidak halal untuk dirinya. Maka ada tulisan bagus Bapak Ibu di belakang trik itu. Jangan mengejar yang menarik dengan meninggalkan yang terbaik. Di belakang trik itu. Jangan mengejar yang menarik. Siapa yang menarik? Yang bukan istrinya. Yang terbaik siapa? Yang istri. Dari nol dengan istri, begitu sudah sukses, ya nikmati dengan istri. Jangan sampai dari nol dengan istri, begitu sukses, kemudian dengan yang lain. Ini ditinggal. Sama juga sebaliknya. Maka di sini, yang pertama ditekankan kesetiaan. Kemudian yang kedua, suami istri harus saling menghargai.
menghormati, mempercayai, dan berlaku jujur satu dengan yang lain. Konsep setia itu berangkat dari kejujuran. Jangan sampai kemudian begitu pulang ke rumah, istri tanya pada suami, "Kayong mambu bang ini saya izin mas." Enggak, ini mulailah dia tidak jujur. Kalau misalnya dia berkendara, pakai kendaraan umum, duduk bersama dengan wanita, yang namanya naik kendaraan umum kan serg-sergan, kan bisa saja nempel, bukannya trumnya. Aroma harumnya kan pindah. Iya, kalau naik angkutan umum yang sangat padat kan bisa berdesak-desak. Ya tinggal cerita, tadi motor mogok sehingga naik angkutan umum, sampingnya ada wanita, ya tidak bisa memilih, kemudian nempel, harumnya begitu. Lah istri sekali jujur, istri percaya. Tapi kalau tiap hari begitu, ya nanti tanda tanya. Masa duduknya dengan wanita yang sama terus, aromanya sama terus kan? Mulailah timbul kecurigaan. Apalagi kalau sudah mulai rajin lihat HP, senyum-senyum sendiri. Ketika istri duduk sampingnya, kemudian pindah. Nah ini mulai ada ketidakjujuran. Sampai ke kamar mandi, HP dibawa-bawa itu menjadi tanda tanya. Ada apa ini? Itu digeletakkan begitu kan. Istri tidak akan curiga. Ini kejujuran. Termasuk perkara pembelanjaan harta. Banyak orang yang tidak selingkuh dalam arti dengan lawan jenis, tapi tidak jujur di dalam urusan harta. Maka suami dan istri itu harus terbuka. Harus jujur penggunaan harta. Meskipun tidak seperti SPJ dalam perusahaan. Tidak harus akhir bulan istri bilang, "Ini mas SPJ bulan ini. Silakan dibaca." Suami malah, "Nggak usah, aku tambah pusing." Kenapa? Setelah 1 bulan, mine pirang-pirang. Karena bulan itu banyak orang hajatan, kan kondangan. Tambah pusing suaminya. Nggak usah begitu. Tidak harus sedetail itu. Tapi yang penting ada kejujuran di dalam hubungan suami istri. Kemudian tidak kalah penting ibu dan bapak, ada penghargaan. Ada saling menghargai. Apa di antara bentuk penghargaan itu? Ketika suami ngajak bicara, ya istri madep. Jangan sampai suami ngajak bicara, istrinya madepnya ke sini. Suami tanya begini, "Kerungu bu, apa ya mas? Masih jengkel. Lagi lihat apa sih? Aku lagi belanja dijak ngobrol kan malah belanja baik kan begitu." Demikian juga ketika istri ngajak suami ngobrol, dia madep. Rasulullah SAW itu kalau diajak bicara oleh sahabatnya, tidak hanya wajahnya, badannya madep. Itu bentuk dari penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicaranya. Ketika istri dengan suami bisa seperti itu, suami dengan istri bisa seperti itu, maka akan ada kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, suami istri harus berlaku sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing. Sopan santun terhadap pasangan dan juga terhadap keluarga pasangan. Karena ada ibu dan bapak. Dengan suami begitu hormat, tapi dengan keluarga suami tidak hormat. Bahkan nampak dari ekspresi. Kalau mertua mau berkunjung, ayo orang bumbung. Gloprak, nyubuin itu kan rasa. Iya, nanti meskipun awalnya bilang nanti ibu mau nginep, tidak jadi. Pamit nanti pulang. Kenapa? Lihat sikap menantunya yang tidak sopan. Demikian juga menantu pria. Hormatilah mertua. Jangan sampai ketika mertuanya datang malah si suami tidak di rumah. Kenapa tidak di rumah? Karena ada mertua lagi di rumah. Lah apa urusannya? Ditemani. Karena apa? Keluarganya istri, keluarganya suami, orang-orang yang berjasa mendidik pasangan itu sejak 0 sampai kemudian ketemu dengan pasangannya.
Kan suami menemukan ketemu istri, ibu-ibu ya. Itu kan tidak ngopeni dari bayi. Kan? Ibu ketemu suami kan tidak ngopeni dari bayi. Ketemunya sudah sarjana, sudah pinter ngasam, sudah pinter masak. Atas jasa siapa? Atas jasa orang tua pasangan itu. Maka berikan penghormatan. Lebih baik istilah mertua itu hanya istilah saja, perlakuannya sama. Bapak, ibu, penghormatannya sama. Kalau orang tua kita berikan nafkah, mertua pun kita berikan nafkah. Kalau orang tua kita muliakan, mertua pun kita muliakan. Nanti tidak hanya mereka sayang dengan kita, tapi juga pasangan akan semakin sayang. Ini sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing. Kemudian yang keempat, suami istri menjaga kehormatan dirinya. Apa makna menjaga kehormatan diri? Setiap kita beraktivitas, Bapak dan Ibu harus ingat, kita tidak hanya mewakili diri sendiri. Kalau kita melakukan pelanggaran, maka orang akan mencari tahu. Jika itu laki-laki, akan ditanya, suaminya siapa sih? Jika itu perempuan, akan ditanya. Itu yang melanggar perempuan, akan tanya, itu istrinya siapa sih? Tidak hanya pasangannya yang akan ikut menderita, keluarganya, anak-anaknya. Kalau ibu bapak aktif di perserikatannya, agamanya, desanya, semuanya akan dibawa. Di rumah sebagai ayah, anak akan dibawa. Sebagai kakak, adik akan dibawa. Maka menjaga kehormatan diri sebenarnya sedang menghormati dirinya sendiri. Karena apa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu? Yang kita miliki sebenarnya hanya satu. Nama baik. Itu yang akan kita bawa. Jangan sampai meninggal kemudian nama baik kita dikenang menjadi orang yang tidak baik. Seperti Fir'aun, Korun, Namrud, Abu Lahab. Meninggal, orangnya udah lama meninggal ribuan tahun, namanya masih diceritakan. Bukan kebaikannya, tapi keburukannya. Sebaliknya, orang-orang yang baik, orangnya sudah meninggal, diceritakan kebaikannya. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal ribuan tahun, tapi namanya kita bicarakan terus-menerus karena kebaikannya. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Itu semua berangkat dari menjaga kehormatan. Dan kehormatan itu dimulai dari apa? Yang pertama dari ucapan. Maka ada ungkapan ajining diri ono ing lati. Harga diri seseorang tergantung ucapannya. Kalau ucapannya kasar akan dikenal sebagai orang yang kasar. Kalau ucapannya ingkar janji akan dikenal sebagai orang yang ingkar janji. Termasuk menjaga kehormatan diri itu menepati janji ketika berjanji. Tadi pagi saya baru cerita, Bapak Ibu ya, di kuliah subuh. Ada orang kaya, ini pernah menulis pengalaman pribadi, dia sengaja meminjamkan uang kepada teman-temannya. Dalam rangka membuktikan, kenapa sih ada orang yang tidak bisa bayar hutang. Tidak bisa bayar hutang. Setelah dipinjamkan, 1 tahun, diberi waktu 1 tahun, kemudian mulailah didatang untuk ditagih. Yang satu bayar lunas. Ditanya, dulunya dengan pas hutang niatnya apa? Niatnya untuk usaha. Uangnya buat apa? Uangnya buat usaha. Terus begitu sudah punya, segera nyaur, dicontengi. Cara membayar hutang, dicontengi langkahnya begitu. Yang kedua dia datangi. Sudah 1 tahun, hutang kemudian tidak bayar, didatangi. Ketika sampai ditanya, kok setelah hutang tidak datang-datang untuk bayar? Iya, tidak ada uang untuk berhutang. Dulu ketika hutang niatnya apa? Untuk modal. Setelah dapat uangnya buat apa? Untuk beli kendaraan konsumtif. Ditulislah, penyebab tidak kuat berhutang menyelisihi niat awal. Niat awalnya untuk usaha, tapi untuk
beli barang konsumtif, jelas tidak mungkin bisa membayar. Karena uangnya tidak akan berkembang. Beli kendaraan kan sudah, bahkan harganya akan turun dan turun. Satunya lagi, yang paling besar utangnya didatangi. Kenapa tidak bayar? Aslinya niat bayar. Tapi kemudian dibisikilah di dalam hatinya, jangan bayar dulu. Uangnya untuk usaha yang lain. Dikembangkan. Ternyata tidak tumbuh, malah bangkrut. Ketemu kunci yang ketiga. Kenapa tidak kuat bayar? Menunda bayar hutang. Ini berarti kan sudah menjatuhkan kehormatan dirinya. Sudah ingkar janji. Sudah khianat. Lah yang keempat didatangi lagi. Kenapa tidak bayar? Jawabannya apa? Memang niatnya tidak mau bayar. Jadi utang tapi niatnya minta. Tidak akan bayar. Maka Rasulullah pernah mengingatkan, orang yang berniat hutang tidak niat bayar, maka Allah akan hancurkan hartanya. Orang yang niat hutang tapi akan bayar, maka Allah akan tolong membayar hutang-hutangnya. Orang yang berhutang, kata Rasulullah, itu kedoliman. Malam hari bikin pusing tidak bisa tidur, siang hari bikin orang berdusta. Kalau sudah berdusta, jangan harap punya kehormatan. Orang yang berdusta tidak akan punya kehormatan, kehilangan harga dirinya. Jangankan ngomong, Bapak Ibu, diam aja orang tidak percaya. Awas, apa? Si Fulan, utangnya apa? Panutang, utangnya geblek kan. Tintin-mintin. Hanya apa? Tidak ada orang menghormati. Sampai dia bilang begini, Pak, nyenengan orang ngandel, nyenengan aja mani ngomong, nyenengan menenggus orang ngandel kan begitu. Ini orang yang sangat sengsara ketika sudah kehilangan kehormatan dirinya. Berangkat dari apa, Bapak Ibu? Ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kehormatan itu akan hilang manakala orang tidak menghargai dirinya. Maka kan ada ungkapan juga, harga diri seseorang tergantung pakaiannya. Dulu waktu pelajaran di SMA ada mata pelajaran PKK. Itu diajari bagaimana cara berpakaian. Sederhana iya, tetapi di dalamnya tetap menjaga harga diri. Ini kehormatan kepada dia. Kemudian yang kelima, kewajiban bersama suami istri. Setiap persengketaan harus dihadapi dengan ma'ruf dan bersedia menerima penyelesaian. Yang namanya orang berumah tangga pasti ada perselisihan. Bahkan perselisihan itu kadang-kadang untuk perkara yang belum ada di tangan. Suami cerita, Bu, aku mau dapat duit. Dari mana, Pak? Membantu menjualkan tanah. Berapa? Harga tanah 1 M. Bapak akan dapat berapa? 2,5%. Mulai ngitungan. 25 juta. Pak, tuku gelang ya, Pak? Kata si istri begitu. Kata suaminya, enggak, Bapak mau beli motor. Enggak gelang, enggak motor, tukaran. Duitnya sudah ada? Belum. Tukarannya sudah dimulai? Sudah. Akhirnya meneng-menengan gitu. Iya. Nanti diskusinya kalau sudah duitnya dapat. Nah kalau tiba-tiba kemudian yang mau beli tanah tidak jadi, tukarannya kan udah jadi ini. Tanahnya belum jadi dibeli, persenannya belum dapat, tukarnya sudah dimulai. Itu sering terjadi. Maka jangan meninggalkan perselisihan selesaikan. Nah, tinggal bilang, ya wis engko ari duit cekal-cekal ya nembe rundingan kan begitu. Harus ada yang lebih bijaksana. Maka Bapak Ibu, persengketaan dalam rumah tangga itu akan dapat dikelola jika satu tidak berlarut-larut. Kenapa di keluarga sering bertengkar? Karena kalau ada pertengkaran tidak diselesaikan. Ditimbun masalahnya. Jengkel-jengkel lunga bareng.
siji pulang ke rumah bapaknya, siji pulang ke rumah orang tuanya. Nanti sudah adem, ketemu lagi. Ini persoalan belum selesai. Ada lagi begitu, ditumpuk, nanti akan meledak. Maka duduk bersama, kemudian dibicarakan. Kayak iklan teh di TV itu. Kasih teh, suguhkan, ajak ngobrol. Iya. Kapan Mas bayarannya Mas? Tapi sudah nyugui teh dulu kan. Besok. Oh iya. Di masjid deh. Ya enggak apa-apa. Lah kalau sudah besok bayaran baru, Mas aku diantar Mas. Kemana toko Mas? Si mau apa? Ya lihat-lihat aja. Lihat. Terus sampai ke toko emas, lihat-lihat, lihat kalung, coba Mas dipakaikan. Begitu dipakai, makasih ya Mas atas pemberiannya. Kan kepaksa bayarin nanti. Iya kan gitu kan? Iya kan lihat-lihat, setelah nyoba, coba dipakein. Terima kasih ya Mas. Terus lu ngau, bojone kan mesti bayari Pak kan. Lah wis lawe juta sih kan begitu. Tidak akan ada pertengkaran kalau seperti itu. Jadi yang tadinya mau beli motor harga 25, tidak jadilah beli yang second aja. Motornya dapat, kalungnya dapat, boncengan, mampirin senggol kan enak mampir. Soto kan. Oh, itu Bapak Ibu. Jadi ketika masing-masing bisa mengendalikan diri tidak akan ada pertengkaran. Kemudian yang terakhir yang keenam, kewajiban bersama suami istri dilarang mencari-cari kesalahan. Biasanya lagi jengkel memang begitu umumnya. Luruh kesalahan. Masakan sudah enak apa ya kira-kira sih bisa bunganya mi bojone kan. Oh iya. Apa? Ke piringnya bisa yang putih, jalur ke kuning kan gitu kan. Punya cari cara bagaimana untuk mendolimi istri. Itu diingatkan oleh Allah di An-Nisa 34 itu. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika istrimu mentaatimu, jangan mencari jalan untuk menyakiti istri. Demikian juga suami istri. Kalau suaminya baik, benar, jangan mencari kesalahan hanya untuk maitu. Ini kewajiban bersama. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak. Hak bersama suami istri. Ada 4 ya. Kalau tadi kewajibannya ada 6, sekarang haknya ada 4. Hak pertama, suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah. Maka Pak, yang masih punya istri, meskipun jenengan sudah tidak muda lagi, jenengan diizinkan, bahkan boleh merayu istri. Dan istri kalau suami ngerayu, ya nggak usah marah Ibu. Jangan dirayu malah jengkel. Apa sih Pak? Ganjen temen sampean kan? Nanti ganjen. Iya. Aslinya Pak, naluriah wanita itu senang ketika dirayu. Senang ketika dipuji. Bukti, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu senang ketika dipanggil ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Jadi Bapak bisa punya panggilan istimewa kepada ibu. Meskipun usia sudah 70, enggak apa-apa. Perkara foto pada mencep-mencep orang jadi pikir. Orang sah mikiri putune protes Pak. Kenapa sih? Baik ganjen katanya. Ya enggak apa-apa dengan istrinya sendiri kok. Kecuali ganjennya dengan orang lain, itu yang tidak boleh. Diuji. Kemudian yang kedua, hak bersama adalah hubungan mahram semenda. Apa maknanya? Istri menjadi mahram dari ayahnya suami, kakeknya, dan seterusnya. Suami menjadi mahram bagi ibunya istri, neneknya, dan seterusnya. Ini mahram yang abadi. Ya. Jadi jangan punya pikiran suami setelah menikahi istri, kemudian punya pikiran pengen menikahi mertuanya. Pelanggaran itu Pak. Ya, perkara ada kan pelanggaran. Itu mahram selamanya.
Demikian juga mertua laki-laki, jangan punya pikiran mau menikahi menantu perempuan, itu mahram selamanya. Maka dijaga nih tadi. Kemudian yang ketiga, hak bersama suami istri, itu ada hak untuk saling mewarisi. Dulu kita sudah kaji, kemudian Bu ya. Kemudian juga saya pernah lihat di sini materi kajian fikih mawaris, bahwa di antara sebab orang mendapatkan waris adalah hubungan pernikahan. Istri bisa mewarisi hartanya suami, suami bisa mewarisi hartanya istri. Walaupun pernikahannya baru sebentar. Misalnya paginya menikah, malamnya meninggal. Kalau cerai tidak dapat, malamnya meninggal ya. Kan takdir orang tidak ada yang tahu. Misalnya suami umur 77. Ya. Menikahi wanita umur 27. Nggak usah protes ya, kan contoh. Ada. Nah, ternyata malamnya suami umurnya habis. Itu istri punya hak untuk mewarisi hartanya suami. Jika si suami tidak punya anak, ya dapat seperempat. Keluarga si suami jangan jengkel, enak temen ya. Nah itu aturan Allah SWT. Atau sebaliknya misalnya, pemuda umur 27, menikahi wanita umur 87 misalnya. Nggak usah protes, contoh. Wong contoh kan diprotes. Umur 87. Sama, paginya menikah, malamnya meninggal. Si suami, kalau istri tidak punya, iya, kan sudah ijab kabul sah. Siangnya kan ditanya, sah, sah, kan itu kan sudah sah. Nah, maka ketika istrinya meninggal, suami punya hak waris. Kalau istri tidak punya anak, hak warisnya setengah dari total hartanya istri. Itu hak bersama. Biasanya yang tidak rela siapa? Keluarganya. Keluarganya. Iyalah haknya. Ya bongbong apa tidak bongbong itu aturan Allah SWT. Kalau sadar bahwa harta itu milik Allah, pasti bongbong. Pikirannya begini, pati-pati si mbah nikah dengan wanita ini, Allah akan kasih rezeki buat dia. Kan begitu, bongbong. Bong hartanya Allah. Kemudian yang keempat, hak bersama itu, atas sebab pernikahan, maka anak-anak yang lahir itu punya nasab kepada ayah, punya nasab kepada ibu. Karena punya nasab kepada ayah, kepada ibu, maka ada aturan yang mengikuti di belakangnya. Apa? Aturan waris juga nanti dapat. Aturan mahram juga nanti dapat. Inilah kenapa nikah itu mendapatkan perhatian di dalam al-Islam. Sedangkan zina itu diingatkan dengan keras untuk dijauhi. Karena perzinahan menyebabkan hubungan itu ada efek negatif tidak hanya kepada pelakunya, tapi dari hasil perbuatannya. Si anak yang terlahir akibat perzinahan kehilangan hak nasab kepada ayah, kehilangan hak perwalian kepada ayahnya, kehilangan hak waris kepada ayah. Tapi kalau pernikahan itu semua akan didapatkan. Ini hak bersama suami dan istri. Pak siapa nih? Kita selesai jam 8 ya. Karena mau ngaji ke sana. Iya. Mau ada tanya jawab atau tidak usah? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau mau tanya jawab dulu. Mau Pak? Iya, silakan. Itu kan tadi dikatakan kalau umpamanya nikah ya, kemudian suami dapat wanita, ini yang akan datanya nikah siri. Itu bagaimana kalau Iya. Ketika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah. Siri atau tidak, itu kan tergantung didaftarkan ke negara atau tidak. Ketika didaftarkan ke negara, kita menyebutnya nikah, tanpa embel-embel.
Ketika tidak didaftarkan ke negara, kita tambahi belakangnya syirik. Tapi hakikatnya, ketika ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, dan ketika menikah rangkaian ijab kabulnya dipenuhi, maka sah. Karena pernikahannya sah, kemudian pasangannya meninggal dunia, maka yang dinikahi itu punya hak waris yang sama. Hanya memang karena tidak punya buku nikah, maka kalau nanti terjadi persengketaan masalah waris tidak bisa ke pengadilan. Karena kalau ke pengadilan kan akan ditanya, Bapak sebagai suami buktinya mana? Buku nikahnya mana? Tidak ada. Ibu sebagai istri buku nikahnya mana? Kan iya, kalau syirik kan tidak punya buku nikah. Maka di antara hikmah nikah tercatat itu untuk antisipasi jika di kemudian hari ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di dalam rumah. Maka bisa minta tolong ke pengadilan untuk memutuskan perkaranya. Agama itu. Iya. Jadi kalau urusan pernikahan, waris ke pengadilan agama. Kan kita orang-orang muslim ya. Dan di sana akan diputus berdasarkan KHI, kompilasi hukum Islam. Begitu? Ya. Jadi jangan lihat nikah siri, Pak ya. Iya. Ibu. Iya. Gimana, Mas? Iya. Iya. Seorang anak dikatakan memiliki nasab kepada ayahnya jika proses pembuahannya terjadi setelah pernikahan. Jadi nikah dulu baru proses pembuahan. Jangan sampai sudah lahir baru nikah. Ya ini karena prosesnya terjadi di luar nikah, maka dia kehilangan hak nasab. Kalau kehilangan hak nasab, maka kehilangan hak perwalian. Kehilangan hak perwalian, kehilangan hak waris. Itu efek negatif yang akan ditanggung akibat perzinahan. Makanya kata Allah kan di Al-Isra itu wala taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan. Karena yang rugi tidak hanya pelakunya. Tapi kalau ditakdirkan punya anak, anaknya juga akan rugi. Belum nanti hukuman sosial. Belum nanti hukuman di akhirat kan begitu. Maka Rasulullah kan menyampaikan ya. Yang tadi di awal saya singgung itu ada 3 perkara yang disegerakan. Hutang, kalau sudah punya harta segera bayar. Anak perempuan, kalau sudah ada yang lamar segera dinikahkan. Jangan sampai sudah dilamar enggak nikah-nikah. Ini kan bahaya. Karena apa? Yang namanya laki-laki dan perempuan kalau bersama-sama ya bahaya. Sehingga Rasulullah kan antisipatif, melarang berkholwat. Biasanya punya alasan, hendak apa bisa menjaga diri? Iya, jika tonggoni bapak ibu ini ngobrol di ruang tamu, bapak ibunya nonggoni kabeh menjaga diri. Kalau pergi berdua, setan akan masuk. Ingat bapak ibu, setan itu sangat cerdas dalam menggelincirkan manusia. Makanya kalimatnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang saya contohkan tadi itu. Sudah punya suami, tapi gara-gara tidak pernah ditawari pengen makan apa. Tahu-tahu temennya konteks kemudian malah curhatnya ke sini, itu kan sudah mulai langkah awal untuk menuju perselingkuhan. Itu bahaya. Sehingga Al-Islam memberikan pencegahan untuk disegerakan pernikahan. Nah, yang ketiga yang disegerakan apa? Orang meninggal segera dimakamkan. Jadi kita kan kadang-kadang enggak, kapan dimakamkan nanti Pak? Nunggu apa sih? Nunggu anaknya. Anaknya sudah datang perjalanan. Dari mana? Luar negeri. Kan lama banget Pak. Kasihan. Kata Rasulullah, kalau dia orang baik agar segera mendapatkan kebaikan, kalau dia orang buruk agar segera terlepas dari pundak-pundak kalian. Kasihan yang tak sia kalau ditunda-tunda. Begitu Mas? Masih ada? Kalau itu Pak, misalnya ada satu
keturunan karena dia ada gangguan. Secara baik-baik dia bercerai baik-baik itu hak warisnya bagaimana? Iya. Ketika laki-laki dan perempuan bercerai, maka hak warisnya batal. Hak warisnya batal. Misalnya ya, hari ini bercerai, diputus oleh pengadilan, laki-laki perempuan bercerai. Lah nanti malam pasangannya meninggal dunia, kehilangan hak waris. Sebab sudah bukan lagi suami istri. Kan syarat mendapatkan hak waris satu, ada hubungan nasab. Anak mewarisi harta orang tuanya. Orang tua mewarisi harta anaknya. Saudara mewarisi harta saudara, itu kan ada hubungan nasab, hubungan kekerabatan. Yang kedua ada hubungan pernikahan. Statusnya apa? Suami istri. Tapi kalau sudah bercerai, kan tidak ada hubungan. Ya, pernah ada kejadian begitu. Jadi seorang Cerai baik-baik. iya. Ketika sudah bercerai, berarti kan tidak ada hubungan. Kalau sudah bercerai, statusnya pribadi. Maka kenapa kemudian ketika perempuan sudah bercerai, masa iddahnya sudah selesai, dia boleh nikah kembali. Karena apa? Statusnya single. Pernah kejadian, Bu. Jadi seorang wanita menggugat suaminya. Bercerai. 2 bulan kemudian, suaminya meninggal. Nah, si wanita ini tanya, apakah dia dapat waris? Tidak. Kenapa? Sudah tidak ada hubungan. Bukan istri, mantan istri. Kan statusnya ganti. Tadinya kan istri ini ada tambahan mantan istri. Sehingga tidak dapat warisan. Ya, jadi perceraian menyebabkan orang kehilangan hak waris. Beda halnya kalau cerai mati. Secara hukum suami istri, pasangannya meninggal, ya dapat hak waris. Karena sebab yang kedua orang mendapatkan waris ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, sebab orang mendapatkan waris agamanya sama. Antara yang mewarisi dengan yang diwarisi sama-sama beragama Islam. Itu aturan waris seperti itu. Maka sampai ada yang guyonan di ngerti paninggal aja pegatan ya. Jadi ini oleh warisan. Ya tidak bisa, wong itu takdir yang sudah Allah rencanakan. Gitu. Itu sholat kopiah itu, atau sholat fajar itu ada yang menjelaskan itu rakaat pertama suratnya Al-Insyirah dan rakaat kedua itu Al-Fatihah. Itu ada. Iya. Yang pernah saya baca untuk sholat qobliyah itu rakaat pertama setelah Fatihah adalah Al-Kafirun. Yang kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Tapi ketika ada yang memberikan penjelasan dan menunjukkan hadisnya, kemudian disampaikan misalnya, Bu ini hadisnya sahih, ya diikuti. Tapi prinsipnya yang paling umum, Rasulullah kan menyampaikan sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah. Ketika Rasulullah masuk masjid, kemudian ada orang masuk masjid. Setelah itu, orang itu sholat. Setelah selesai sholat, kemudian dia datang ke Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah jawab salamnya. Kemudian Rasul bilang begini, irji fasolli. Kembali sholat. Terjadi sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali, orang itu bilang begini, ya Rasul, aku tidak tahu yang lebih baik daripada ini. Ajari aku sholat. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Ini perintah pertama membuka sholat dengan takbir. Kemudian membaca Fatihah. Summa qra ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Artinya, kalau kita tidak bisa membaca yang dituntunkan, ya bacalah yang kita hafal. Itu prinsip umumnya begitu. Tidak hanya hafal, tapi mudah.
Tidak hanya mudah, tapi paham. Karena membaca ayat Al-Quran, membaca surah Al-Quran yang mudah, hafal dan paham, jelas membantu konsentrasi, membantu kehusuan, dan ada keterkaitan. Kita sedang sholat. Jangan sampai kita membaca dalam sholat, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca. Mudahnya begitu. Maka kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri. Pak, ada sahabat namanya Kulsum bin Al-Hindi. Dia adalah imam Masjid Kuba di era Rasulullah. Setiap sholat, dia mesti membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, dia baca kulhu. Setelah baca kulhu, dia baca surah yang lain. Jadi kulhu plus surah, kulhu plus surah. Akhirnya, kemudian Rasulullah datang ke masjid itu, makmumnya mengadukan. Kemudian Kulsum bin Al-Hindi dipanggil Rasulullah. Kenapa engkau melakukan itu? Jawabannya apa? Aku menyukai kulhu. Apa kata Rasulullah? Iyahu hubbuka adkhalahal jannah. Yang engkau sukai akan mengantarkan engkau masuk dalam surga. Kenapa suka dengan kulhu? Karena kulhu di dalamnya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasannya bukan karena pendeknya, tapi karena suka dengan isinya. Jadi prinsipnya itu, Ibu dan Bapak. Ya. Selesai jam 8. Tadi sudah dijadwal biar ngajinya dapat 2, di sini dapat, di sana dapat. Nanti kalau kurang ya habis zuhur cari yang lain. Kurang lagi habis asar. Di Tegal kalau mau ngaji Pak, dari subuh sampai malam itu ada. Ya. Yang penting semangat. Tapi jangan lupa, setelah ngaji diamalkan. Ya. Jangan hanya masuk sini semua pinter, tapi tidak diamalkan. Seperti orang cari duit. Banyak di sakunya ngetembol, atas, bawah, kanan, kiri. Tapi tidak pernah belanja. Wah, apa duitnya apa ya? Gunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada pengantar acara. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.